dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, pemirsa Metro TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah berjumpa kembali kita tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Di bulan suci Ramadan ini insya Allah apa yang kita dengarkan, apa yang kita ikuti akan menjadi ibadah seperti yang telah disampaikan dalam petua-petua Ustadz Dasat. Tidur aja menjadi ladang pahala. Mudah-mudahan niat kita hari ini mengikuti acara Gaspol Sahur sama-sama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sudah hadir Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat itu Mas penting. Bayu, salah satu nilai puasa itu menghilangkan kesombongan. Oh, Apa maksudnya itu Ustadz? sombong? Ini sebagai tambahan ilmu saja. Sombong itu Bu menganggap remeh orang lain. Prakteknya itu kalau ada yang makan sahur itu dia pisah-pisah. Tidak mau dia makan sahur dengan orang yang kerja di rumahnya. Dia di belakang, masa sopir makan sama saya? Dia di belakang, masa pembantu makan sama saya? Itu sombong. Jadi kalau ada orang makan sahur, kumpul semua, pembantunya, sopirnya, cleaning servisnya, satu meja makan sahur, malaikat tersenyum di situ. Oh, ini orang baik. Nah, mudah-mudahan yang makan sahur akan datang sahur dan buka bareng-bareng. Tidak ada kelas-kelas serata. Ini pekerja, ini bos. Enggak, kita sama-sama. Sama semua ya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang kepala dinas, bukan yang tuan rumah, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan salah satu orang bertakwa itu tidak pilih-pilih teman makannya. Masya Allah, mudah-mudahan kita Gimana kabar Mas Bayu? orang yang bertakwa. Alhamdulillah sehat walafiat, senang sekali Pak Ustadz. Walaupun ya udah cukup lama di Kota Makassar, rindu dengan keluarga di rumah. Ya. Tapi alhamdulillah keluarga dalam keadaan sehat walafiat juga. Kan kalau rindu bisa video call. Nah iya itu Pak Ya. Ustadz. Hai guys. Hai sayangku, Besti. Ya toh. Ini Sayang ibu-ibu sekali. sensitif sekali kalau bilang sayang. Rasanya dia krisis kasih sayang. Iya Pak Ustadz, karena begitu video call senyum aja itu ngelihat mereka tertawa, waduh itu jadi penghibur ya. hati. Karena senyum aja itu juga termasuk sedekah ya Pak Ustadz ya? Ya sedekah. Nah, Makanya kalau mau sama tetangga ya sedekah aja. Sedekah lagi. Nah, kita hari ini mau bahas soal sedekah nih Pak Ustadz. Ya. Karena kan ya kita dapat petua dalam agama Islam diwajibkan kita bersedekah. Tapi kan tidak selamanya kita dalam keadaan yang lapang atau mampu Pak Ustadz. Pada saat kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan kesulitan, bagaimana caranya bersedekah? Apakah masih tetap harus? Apakah sedekah itu justru sebagai pintu keluar dari kesempitan? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Jadi begini, nilai puasa itu Mas Bayu salah satu hikmahnya
Pelajarannya adalah kita ingin merasakan orang yang susah. Bahasa kita di Indonesia tenggang rasa, tepo seliro, pace kata orang di sini, ya, ikut merasakan penderitaan orang lain, ya. Orang keren bilang berempati, ya, ikut merasakan. Jangan sampai kita puasa 30 hari Ramadan tapi tetangga kita tidak peduli. Ada tetangga kita yang hanya berjarak dua rumah dari kita, dia fakir miskin terlantar, kita tahu. Itu nilai puasa dalam kehidupan kita tidak dapat. Nilai puasa itu adalah ikut merasakan. Maknanya apa Ustaz? Saya saja baru 1 hari tidak makan, kayaknya mau pingsan. Bagaimana itu kasihan tetanggaku yang hampir tiap hari tidak jelas makannya. Bekerja pi banting tulang siang malam baru bisa makan. Saya kasihan, alhamdulillah biar tidak kerja keras bisa makan enak. Nah, kalau ada orang selalu berpikir begini, berarti alhamdulillah nilai-nilai puasa sudah ada dia dapat. Tenggang rasa. Nah, kaitan dengan sedekah ya itulah dia. Kalau kita punya tenggang rasa, kita sedekah kepada tetangga orang yang tidak mampu. Nah, ibu-ibu, tentang sedekah ini. Suatu kali Rasulullah, Mas Bayu didatangi oleh musafir. Ibu tahu musafir? Perjalanan jauh. Ya, orang yang merantau, musafir datang. Ketuk rumah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ibu buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya masuk. Kenapa? Saya ini musafir. Sudah beberapa hari tidak ketemu makanan. Saya kasihan lapar betul. Adakah makanan di rumah ya Rasul? Nabi kata tunggu sebentar. Nabi masuk ke istrinya Aisyah. Ya Khumairah, ada makanan? Aisyah buka, tudung nasi. Lihat ya Rasul, kita pun tidak ada. Kita kira kalau orang Bugis, namo bau-bau nade itu gagah. Biar bau-bau makanan juga tidak ada. Oh ya, sudah. Lalu Nabi keluar sambil menenteng jubah. Dan Nabi berkata, saudara, Allah takdirkan di rumah saya juga lagi tidak ada makanan. Tapi saya punya jubah. Tahu jubah ibu? Bukan baju. Kalau baju ini, jubah itu ada yang di luarnya lagi. Jas lah kira-kira kalau zaman sekarang. Ya, ini ada jubah saya. Silakan siapa tahu ada yang mau beli. Pergilah ke pasar ini, fakir miskin yang musafir. Ayuhan nas, penduduk Mekah manusia, penduduk Mekah. Saya punya jubahnya Rasul. Siapa yang mau beli? Bayangkan jubah Rasul pasti banyak peminatnya kan? Lalu ada orang kaya di samping masjid, di samping pasar. Orang kaya ini agak rabun matanya. Melihat tapi tidak terlalu jelas. Dan dia berkata kepada budaknya pekerjanya, hamba sahayanya. Kamu pergi beli itu, kalau kamu yang berhasil membelinya, saya bebaskan kamu dari perbudakan. Pergilah dia. Balik dengan izin Allah berhasil membelinya. Tuan, saya berhasil membeli jubah Rasul. Nih, alhamdulillah kata tuannya. Hari ini saya bebaskan kamu. Saya merdekakan kamu. Kamu bukan lagi budakku. Kau manusia merdeka. Pergi. Lalu dia ambillah jubah Rasulullah itu. Dia bersalawat sebanyak-banyaknya. Meminta pertolongan Allah. Supaya Allah menyembuhkan dengan kasih sayang dan cintanya kepada Rasulnya. Dia usap itu jubah Rasul di matanya. Dengan izin Allah sembuh matanya yang rabun. Sudah itu dia lipat baik-baik jubahnya Rasul. Dia bawa kembali ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya yang membeli jubahmu. Alhamdulillah jubah ini saya merdekakan budak saya karena dia yang berhasil membeli. Kemudian saya usap-usap dengan izin Allah sembuh penglihatanku. Sebagai rasa syukur saya dan terima kasih, saya kembalikan jubahnya Rasulullah kembali. Terima Nabi. Nabi panggil istrinya. Aisyah, sini lihat. Aisyahku, sini lihat. Kau lihat ini. Hebatnya ini sedekah. Satu, mengenyangkan orang lapar. Dua, memerdekakan budak. Tiga, menyembuhkan orang sakit. Empat, hebatnya lagi, kembali kepada yang punya.
Coba lihat hebatnya ini sedekah ibu. Jadi kalau ada orang mau sembuh dari penyakitnya, bersedekahlah. Bebas dari perbudakan, bukan budak dalam arti dirinya, tapi budak dunia. Bahasa Bugisnya, napaka lontok-lontok lino. Dibodoh-bodohi, dijajah oleh dunia, diperbudak oleh dunia. Ada orang begitu, ada. Mana yang diperbudak dunia? Setengah mati cari uang. Dapat uang, sudah semestinya makan enak, masih dia pikir, enggak mahal ini. Ada orang begitu? Ada. Banyak saya lihat orang kaya bu, pergi naik pesawat, sudah selayaknya pakai bisnis kelas. Karena banyak duitnya. Tapi apa? Sudahlah, naik ekonomi saja. Padahal sudah mampu. Ini disebut diperbudak dunia. Sudah selayaknya, tapi dia kumpul-kumpul terus perbudak. Maka kalau mau terhindar dari perbudakan dunia, tercengkram hatinya dari budak harta, maka hendaklah dia bersedekah. Sedekah. Supaya bersedekah, supaya enak rasa bersedekah, ada tipsnya, Gimana ada tipsnya? caranya. Caranya, Bagaimana caranya? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, sahabat Dasat, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.